Hai, Saras di sini. Terima kasih bagi yang sudah subscribe kami. Bagi yang belum, ayo subscribe kami dan jadilah yang pertama request desain gratis di kami dari arasitek.com. Aras, sipil, dan arsitektur. Tahap pertama adalah pengukuran tanah kembali. Hal ini untuk memastikan ukuran batas lahan yang tertera sesuai dengan tanah yang di lapangan. Karena pembangunan yang sesuai lahan resminya adalah syarat penting dalam pengajuan IMD. Hal ini bertujuan agar lahan yang kita bangun di atas tidak sampai berdiri di atas tanah milik orang lain ataupun sebaliknya, karena hal ini bisa menjadi sengketa. Setelah tanah yang diukur sesuai dengan yang akan dibangun, dilakukan pembersihan lahan. Pembersihan lahan ini bisa dilakukan secara manual ataupun dengan bantuan alat berat tergantung dengan volume pekerjaannya. Hal ini dilakukan dengan tujuan membersihkan hal-hal yang dapat mengganggu konstruksi bangunan. Setelah pembersihan selesai, dipasang boplang. Boplang ini digunakan untuk memetakan as bangunan dan penentu arah lajur fondasi yang akan digunakan untuk bangunan di atasnya. Boplang pada bangunan ini membutuhkan papan randu 12 pieces, kaso 6 batang, paku 1 kilo. Setelah as-as lajur dari pondasi batu belah ditentukan, dilakukan penggalian tanah. Bisa dengan manual maupun dengan alat berat tergantung volume pekerjaannya. Ukuran pondasi kali ini cukup besar karena rumah ini akan dinaikkan 60 cm dari tanah asal. Hal ini karena untuk mencegah adanya air masuk ketika terjadi luapan di saluran air di depannya. Pada rumah ini, pondasi batu belahnya butuh batu belah sekitar 16 meter kubik, semen 46 sak, dan pasir 8 meter kubik. Setelah pekerjaan batu belah selesai, dilakukan pekerjaan seluruh bangunan. Dalam hal ini, bangunan ini seluruhnya digunakan standar, yakni ukuran 15x20 dengan 4D8 dan SD6 jarak 15 cm. Dan seluruh pagar 10-15 dengan 4D8 dan SD6 jarak 20 cm. Dan rumah ini membutuhkan papan randu 35 pieces, kaso 77 batang, paku 3 kilo, besi beton D8 26 batang, besi beton D6 21 batang, semen 17 sak, pasir beton 1 meter kubik, dan kerikil 1 meter kubik, bendera 3 kilo untuk seluruhnya. Setelah pengerjaan seluruh selesai, disusul dengan pengerjaan kolom. Dalam hal ini, sebagian tulangan kolom ditanam pada pondasi batu belah. Dan pada kali ini kolom yang dipakai ada ukuran 2x20-20 dan 15-15, sehingga membutuhkan papan randu sebanyak 97 pieces, kaso 221 batang, paku 24 kilo, bambu 10 batang, besi beton D8 42 batang, besi beton D6 28 batang, besi beton D10 5 batang, semen 23 sak, pasir beton 1 meter kubik, kerikil 1,5 meter kubik, pindrat 5 kilo. Lanjut pengerjaan kolom, dilakukan pengerjaan pemasangan tembok bata merah. Pengerjaan tembok bata merah ini membutuhkan 19.800 pieces bata merah, semen 138 sak, pasir pasang 25 meter kubik. Rimba kali ini menggunakan ukuran 15x20 dengan material sebagai berikut. Setelah rimba selesai, kita membuat kuda-kuda beton dengan material sebagai berikut. Selain menggunakan kuda-kuda beton, bangunan ini juga menggunakan kuda-kuda kayu dengan bentang 6,6 meter. Berikut bahan yang digunakan. Setelah kuda-kuda selesai, maka rangka kayu baik kaso, gorden, ataupun reng bisa dipasang. Berikut merupakan bahan yang digunakan. Berikut merupakan bahan yang digunakan untuk pengatapan atau pemasangan genteng.
Setelah bangunan diatapi, maka dilakukan pekerjaan ajian dengan bahan sebagai berikut. Berikut merupakan kebutuhan pekerjaan finishing baik pengeramikan ataupun pengecatan dan pemasangan paving block untuk carport. Total biaya bahan dari bangunan ini adalah Rp112.598.000. Untuk lebih lengkapnya silahkan kunjungi website kami arasitek.com. Terima kasih telah mengunjungi channel kami. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih.